Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Evinadia Putri dengan NIM 230102030 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Herunisa dengan NIM 230102098. Perkenalkan, nama saya Najwa Siti Fadila dengan NIM 230102104. Perkenalkan, nama saya Sabila Alfianisa dengan NIM 230102121. Perkenalkan, saya Lana Ferita Davina dengan NIM 230102127. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan pengembangan website e-commerce pada UMKM Mamih Pandawa Snack guna meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar. Sebelum pada topik pembahasannya, kami akan memperkenalkan profil UMKM terlebih dahulu. Jenis usaha yang dimiliki ialah UMKM rumahan dengan lokasi di Kampung Pamuncatan, Nagreg, Kabupaten Bandung. Bidang usaha yang digeluti ialah produksi cemilan tradisional dengan produk yang dihasilkan berupa keripik tempe, keripik ceker, kerupuk jengkol, keripik usus, dan sale pisang, serta masih banyak lagi. Lalu target pelanggannya ialah masyarakat sekitar lingkungan setempat. Sistem penjualan saat ini berupa pemesanan melalui WhatsApp dan promosi melalui Instagram dan TikTok. Adapun permasalahan UMKM yang dihadapi ialah pemasaran digital yang belum optimal, kemudian belum memiliki tempat penjualan digital yang terpusat, pencatatan penjualan masih berupa manual, dan manajemen stok belum tertata. Adapun solusi yang kita berikan ialah membuat website e-commerce untuk meningkatkan profesionalitas, memperluas jangkauan pasar, dan mengatasi permasalahan operasional yang selama ini terjadi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek digitalisasi ini. Nah, yang pertama yaitu untuk membangun website e-commerce sebagai pusat penjualan resmi UMKM. Nah, dengan adanya website ini, maka website dapat dijadikan sebagai toko online utama, tempat pelanggan untuk melihat produk, memesan, dan bertransaksi sehingga tidak bergantung kepada chat manual. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan jangkauan pasar di luar lingkungan sekitar. Nah, dengan e-commerce, produk bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri sehingga penjualan tidak bergantung kepada pelanggan di sekitar. Lalu yang ketiga yaitu memperbaiki efisiensi operasional, pencatatan stok, transaksi, dan juga pesanan. Nah, semua proses tersebut akan tercatat secara otomatis sehingga dapat mengurangi kesalahan manual dan mempercepat pengelolaan usaha. Nah, yang keempat itu memperkuat branding digital yang profesional dan mudah dikenali. Nah, dengan membuat website yang rapi dan profesional dapat membuat UMKM terlihat lebih terpercaya, mudah diingat, dan bahkan bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lain. Lalu yang kelima yaitu menyediakan sistem penjualan yang lebih mudah, jelas, dan terstruktur bagi pelanggan. Nah, pelanggan dapat melihat langsung harga, deskripsi, stok, dan ulasan, bahkan bisa melakukan pembayaran dengan lebih cepat sehingga pengalaman belanja menjadi lebih nyaman, aman, dan juga lebih jelas. Lalu selanjutnya yaitu fitur websitenya. Nah, fitur-fitur dari websitenya terdiri dari yang pertama yaitu ada halaman beranda yang akan memuat informasi utama dari websitenya. Lalu yang kedua ada katalog produk untuk menampilkan daftar produk yang tersedia. Lalu yang ketiga yaitu ada detail produk untuk menampilkan detail dari produk yang dipilih seperti deskripsi, harga, dan lain-lain. Lalu ada fitur keranjang belanja sehingga dapat menyimpan produk sebelum di check out. Lalu yang kelima yaitu ada check out dan pembayaran. Ini adalah proses fitur untuk melakukan pembeliannya. Lalu yang keenam yaitu ada akun pelanggan sehingga pelanggan dapat membuat akun yang dapat memantau pesanan, lalu riwayat transaksi, dan menyimpan alamat pengirimannya. Lalu yang ketujuh yaitu ada testimoni atau review produk. Jadi pelanggan dapat memberikan review atas produk yang sudah dibeli dan pelanggan lain dapat melihat review dari pelanggan yang sudah membeli.
Lalu selanjutnya, tools yang kami gunakan itu ada yang pertama ada Canva. Nah, Canva membantu kami untuk membuat visual dan katalog produk yang menarik. Lalu yang kedua ada WooCommerce. Nah, WooCommerce ini kami gunakan untuk membuat sistem toko online yang lengkap, mulai dari produk, pesanan, hingga pembayarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan pengguna UMKM. Yang pertama yaitu kebutuhannya yaitu media promosi dan penjualan yang profesional. Lalu kedua, pengelolaan produk, stok, dan pesanan yang terstruktur. Lalu sistem pencatatan otomatis yang mudah dipahami. Kemudian laporan penjualan harian atau mingguan atau bulanan. Nah, ini yaitu kemudahan berinteraksi dengan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional sistem. Pertama yaitu menampilkan katalog dan detail produk. Kedua, fitur keranjang belanja. Ketiga, sistem checkout. Keempat, dashboard admin untuk edit produk dan melihat pesanan. Kemudian, fitur review atau testimoni. Terakhir, notifikasi pesanan masuk melalui email atau WhatsApp. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari sisi admin. Jadi, alur kerja admin di sistem ini tuh dimulai dari admin melakukan login dahulu ke dashboard. Dan jika loginnya gagal, maka otomatis harus coba lagi. Kemudian setelah berhasil masuk, admin bakal mengecek apakah ada pesanan baru atau tidak. Dan jika ada pesanan masuk, maka admin bakal mengecek detail pesanan dan mengecek apakah pembayaran pelanggan valid atau tidak. Dan kalau ternyata pembayaran tidak valid atau ada yang mencurigakan, admin akan menghubungi pelanggan untuk konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian jika semuanya aman, status pesanan akan langsung diubah menjadi diproses. Setelah itu, admin akan menyiapkan produknya untuk dikirim. Dan begitu produk diserahkan ke ekspedisi, statusnya akan berubah menjadi dikirim. Selanjutnya, tinggal menunggu konfirmasi dari pelanggan jika barang sudah diterima. Dan jika sudah, admin akan mengubah status menjadi selesai dan bisa lihat juga beberapa ulasan dari pelanggan dan prosesnya selesai di situ. Baik, selanjutnya flowchart dari sisi pengguna. Jadi untuk flowchart dari sisi pengguna, alurnya itu dimulai dari halaman utama, yang dimana pengguna itu bisa langsung melihat katalog produk. Dari situ, pengguna memilih produk yang mereka inginkan. Jika pengguna masih belum yakin ingin membeli produk tersebut, dia masih bisa kembali ke katalog. Tetapi jika ingin membeli, pengguna akan menambahkan produk tersebut ke keranjang. Setelah produk masuk ke keranjang, sistem akan menanyakan lagi apakah pengguna mau lanjut belanja atau tidak. Jika mau lanjut, maka akan diarahkan ke proses checkout, dan jika tidak, maka sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke katalog. Kemudian pada proses checkout, pengguna akan diarahkan untuk mengisi data pembeli seperti nama, alamat, dan kontak. Setelah itu, pengguna memilih metode pembayaran, misalnya transfer atau pembayaran instan, lalu melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan mengecek apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika gagal, pengguna harus melakukan pembayaran ulang. Tapi kalau berhasil, sistem akan otomatis mengirim notifikasi pesanan ke admin. Setelah diverifikasi admin, produk kemudian dikirim ke pelanggan. Setelah barang sampai dan diterima pelanggan, sistem menanyakan apakah pengguna ingin memberikan ulasan, dan jika iya, mereka bisa menulis ulasan, namun jika tidak, proses akan langsung selesai. Demikian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama rancangan awal serta rancangan kerja. Yang pertama rancangan awal, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan serta fitur-fitur dari website yang kami buat untuk UMKM Mami Pandawa Snack. Yang pertama, saat kita buka websitenya, di sini yang akan kita lihat adalah yang pertama logo dari Mami Pandawa Snack serta fitur di sebelahnya berupa beranda, produk tentang kami, dan juga keranjang. Lalu di bawahnya di sini ada
berupa copywriting serta gambar untuk menarik perhatian customer. Lalu di bawahnya ada tentang kami, yang dimana ini tuh berisi tentang apa yang kita akan tampilkan di website kami dan apa itu Mami Pandawa Snack. Lalu jika kita slide lagi, ada juga produk unggulan yang dimana ini menampilkan produk-produk yang sering dibeli oleh customer. Di sini menampilkan 3 produk. Lalu di bawahnya ada informasi mengenai diskon dan informasi-informasi baru. Lalu di bagian terakhir, slide terakhir ada testimoni, yang dimana ini merupakan testimoni dari beberapa customer yang telah coba produk dari Mami Pandawa Snack. Lalu yang terakhir juga di sini ada tampilan gambar dari Maps, di mana letak Mami Pandawa Snack serta alamatnya. Lalu di sebelahnya ada kontak serta sosial media yang Mami Pandawa Snack miliki. Lalu selanjutnya di rancangan kerja. Di rancangan kerja ini ada mulai dari minggu ke-9. Di minggu ke-9 ini ada perancangan fitur dan arsitektur dengan output use case, flowchart, dan juga wireframe. Lalu di minggu ke-10 ada analisis kebutuhan dengan output dokumen, masalah, dan kebutuhan UMKM. Di minggu ke-11-nya ada implementasi website yang outputnya berupa struktur halaman serta upload produk. Lalu di minggu ke-12 ada UI UX yang outputnya merupakan mockup statis website. Di minggu ke-13 ada uji coba dan revisi. Output ini berupa feedback UMKM dan juga perbaikan. Di minggu ke-14 ada integrasi fitur belanja dengan output checkout keranjang dan juga akun. Lalu di minggu ke-15 atau minggu terakhir ini ada finalisasi yang outputnya berupa website selesai dan juga laporan akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.